Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput Ibu Bapak Saudara sekalian bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita mengaku sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang sudah menebus kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan Allah yang menyertai kita di dalam Tuhan Roh Kudus, memimpin kita, memberkati kita, dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kami persembahkan. Haleluya. Amin. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Bapa, kami mengasihi-Mu.
ada di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan sebagai syukur kami ada untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah bakti kami. Permuliakan dan agungkanlah diri-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan dari setiap umat-Mu yang dipilih dan yang menyembah Engkau pagi hari ini. Kami siap juga untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah semua ibadah kami pagi hari ini mempermuliakan Tuhan dan kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang bersuka cita pagi hari ini silahkan lambaikan tangan. Rasakan bahwa Tuhan kita sangat baik, Dia ada di setiap jalan hidup kita. Dan karena kebaikannya kita ada hari ini. Oh, betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Ibu Evi akan memimpin dalam doa. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Bahagia melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkah.
bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hati kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami sehat, kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua hal yang Tuhan izinkan kami percaya. Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk bangsa kami. Kami mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kesulitan-kesulitan, ada bencana alam, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka dan Tuhan Engkau akan menghiburkan mereka, menolong mereka, dan Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga terus bergumul untuk bangsa kami Tuhan, untuk penanganan COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan supaya bangsa kami boleh terlepas dari COVID-19 ini. Apapun yang Tuhan izinkan Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk bangsa kami. Berkati untuk setiap pemerintahan kami yang ada di pusat, bahkan yang ada di daerah di tempat kami tinggal. Tuhan terus memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil semua untuk kepentingan dan kebaikan bangsa kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau sebentar lagi akan diadakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah semua berjalan dengan baik, keamanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala persiapan yang sudah dilakukan Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Terlebih Tuhan kami percaya pemimpin-pemimpin yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Bapa, kami juga mendoakan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh sangat bersyukur untuk semua Tuhan yang lakukan dan Tuhan kerjakan melalui gereja PB Amanat Agung Kalasan ini. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat, pertumbuhan iman jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kami kuat berakar sehingga hidup kami sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih hidup kami juga Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan kesehatan, kami serahkan kepada Tuhan. Kalau ada yang bergumul dengan ekonomi ataupun hal-hal yang lain, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan sedetik tidak pernah membiarkan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri bersama-sama. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian firman Tuhan, berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti sedetik pun bagi kami. Kalau hari ini kami bisa beribadah ini semua adalah karena kasih karunia-Mu dan lebih daripada itu kehadiran-Mu, kesediaan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian merupakan berkat tersendiri. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai kami yang ada di dalam ruangan ini, maupun teman-teman kami yang di luar sana yang mengikuti ibadah online ini. Berkati kami semua sehingga kebenaran firman-Mu ini mengenyangkan jiwa kami, membuat iman kami semakin kokoh dan pengabdian kami semakin berkualitas. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini dari awal, tengah, sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan menangis. Nah, Tuhan menangis. Kok Tuhan menangis gitu ya? Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 23 ayat 37 sampai 39. Ya, kita akan baca, saya akan baca untuk ibu bapak saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita lihat teks itu tadi, di mana ada Tuhan Yesus menangis? Ya. Di dalam Injil Matius di situ tidak muncul kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menangis. Tetapi Injil Lukas mencatat peristiwa yang sama, kisah yang sama, yaitu kisah di mana Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem dan ketika dia melihat kota Yerusalem dikatakan Tuhan Yesus menangisi. Perhatikan di dalam Lukas pasal 19 ayat 41 dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ini Yerusalem, ia menangisinya. Jadi Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Mungkin kita bertanya, kok Tuhan menangis? Kok Tuhan cengeng? Kok Tuhan gembeng? Kok Tuhan mudah menangis? Apakah ini menunjukkan sebuah kelemahan? Ya, dikit-dikit nangis, cengeng loh. Apa Tuhan Yesus lemah seperti itu? Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara mesti ingat bahwa Tuhan Yesus itu Allah sekaligus manusia. Kalau itu manusia, sifat kemanusiaan itu menangis itu sebuah kewajaran. Jadi kalau manusia tidak pernah menangis itu malah tidak wajar. Karena percaya saudara, lihat aja kembali dalam hidupmu sejak bayi sampai sekarang, pernah nangis enggak? Enggak pernah, berarti Anda boneka. Pasti pernah nangis. Entah waktu kecil, entah waktu gede gini, apalagi waktu putus cinta kan nangis toh. Gitu. Jadi nangis itu sebuah kewajaran yang namanya manusia. Jadi Tuhan Yesus pernah menangis. Dan itu dikatakan menangisi Yerusalem. Kemudian kita bertanya, kenapa Yesus menangisi? Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Tuhan kita itu adalah mempunyai pikiran, dia mengerti
pikiran, mempunyai perasaan, suka, duka, dia bisa merasakan itu. Tapi juga mempunyai kehendak yang bisa dinyatakan di dalam sebuah tindakan. Jadi harus ingat itu bahwa Tuhan kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia punya rasa suka, kalau saudara menyenangkan Tuhan, Tuhan juga ikut senang. Tuhan bisa juga merasakan duka. Dia bisa merasa sedih. Dan dia juga bisa menangis. Nah, teks yang ditulis Lukas itu benar-benar menangis. Sungguh-sungguh menangis. Tuhan Yesus bukan menangis itu pura-pura nangis. Gitu bukan. Dia juga bukan menangis seperti sinetron. Kamu nanti berperan dan nangis supaya orang-orang terharu dan yang nonton ikut nangis. Bukan. Tuhan Yesus betul-betul hatinya, perasaannya digerakkan oleh belas kasihan yang begitu luar biasa ketika dia melihat Yerusalem dan umat di sana dan bait Allah di sana. Hatinya betul-betul tersentuh di situ sehingga dia menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus menangis. Kenapa Tuhan Yesus menangis? Kenapa Tuhan kita menangis? Tuhan kita, Tuhan Yesus menangis ketika dia melihat kenyataan bahwa umatnya itu bebal dan menolak dia. Perhatikan di dalam ayat 37 tadi dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Aku berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini hati Tuhan ketika melihat Yerusalem, dia berkata, oh anak-anak yang ada di Yerusalem, umatku yang di sana, aku rindu mengumpulkan kamu. Aku rindu memeluk kamu, aku rindu menerima kamu, aku rindu melindungi kamu. Tapi sebaliknya berkali-kali kamu menolak aku. Berkali-kali kamu menolak nabi-nabi yang kuutus, berkali-kali kamu menolak orang-orang yang kuutus. Padahal aku rindu mengumpulkanmu, aku rindu menyelamatkanmu, aku rindu mengasihimu, tapi engkau menolak, dan menolak. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya melihat fakta sejarah yang terjadi. Fakta sejarah yang terjadi ketika Tuhan mengirim nabinya, ketika Tuhan mengirim utusannya, ketika Tuhan mengirim berita-berita yang menolong, memberkati umatnya, ditolak. Dan ketika dia melihat Yerusalem, melihat orang-orang di sana, mereka selalu menolak Tuhan. Di dalam PL kita bisa tahu bagaimana banyak nabi-nabi dibunuh. Bagaimana banyak utusan-utusan Tuhan dibunuh. Padahal ini nabi utusan Tuhan supaya memberkati. Tapi ditolak, dibunuh. Sebagai contoh yang paling konkret di 2 Tawarikh. Kenapa 2 Tawarikh? Karena PL Yahudi pada waktu Yesus itu sistem penulisannya adalah Torah, Jabur, dan kitab para nabi. Dan kitab para nabi berakhir di 2 Tawarikh. Jadi di Kejadian ada Habel, orang yang berkenan kepada Tuhan, dibunuh. Di Tawarikh, di 2 Tawarikh pasal 24 ada Imam Zakaria dibunuh. Bahkan dibunuh di bait Allah. Perhatikan misalnya 2 Tawarikh pasal 24 ayat 20-21, firman Tuhan berkata begini, lalu roh Tuhan menguasai Zakaria. Dikatakan di situ, anak Imam Yoyada.
Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Mengapa kamu mendengar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Lihat ayat 21. Tetapi mereka mengadakan persepakatan dengan Dia dan atas perintah raja mereka melontari Dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Ini mengerikan. Ada orang yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan? Tuhan meninggalkan kamu kalau kamu melakukan itu. Tapi mereka tidak percaya, mereka menolak, bahkan dilempari batu dan dilempari batu sampai mati di pelataran bait Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan. Jadi mereka betul-betul keras kepala, mereka betul-betul bebal, mereka betul-betul buta. Karena orang yang diutus Tuhan untuk memberkati malah ditolak. Tuhan menangisi mereka yang bebal. Tuhan menangisi mereka yang keras kepala. Tuhan menangisi mereka yang menolaknya. Mungkin kita berpikir, memang Tuhan tidak berkuasa mengubah mereka yang bebal. Oke, kamu bebal, hatimu tak ubah jadi tidak bebal. Oke, kamu menolak, tak ubah kamu jadi menerima. Apa Tuhan tidak bisa itu? Apa Tuhan tidak berkuasa mengubah hati orang yang bebal itu menjadi lemah lembut dan menerimanya? Yang menolak diubah menjadi baik dan menerimanya? Timbul pertanyaan. Atau apakah Tuhan terbelenggu? Terpenjara oleh free will, kehendak bebas manusia. Karena manusia diberi free will, manusia diberi kehendak bebas untuk menerima dan menolak, untuk bebal dan baik. Karena free will itu sehingga Tuhan terbelenggu dan terpenjara, tidak bisa intervensi di dalam kehidupan manusia itu. Apakah Tuhan terpenjara, terbelenggu, terkunci oleh karena sifatnya yang maha kasih, sehingga kuasanya tidak bisa menerobos dan mengubah orang itu karena dibatasi oleh sifat-sifat yang mengasihi? Mengapa Tuhan membiarkan orang Israel yang bebal dan menolak? Mungkin itu pertanyaan teologis. Mungkin itu pertanyaan kita. Mungkin itu pertanyaan manusia, mengapa? Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghargai kehendak bebas manusia. Kalau manusia tidak diberi kehendak bebas, manusia itu menjadi robot. Harus ikut ini, harus ikut sana, harus di-setir. Atau manusia menjadi binatang yang bebas sebebas-bebasnya. Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Dan dari perspektif Tuhan, Dia mengasihi manusia. Jadi kalau kita perhatikan, Dia menangisi mereka yang menolak. Kenapa? Seperti Tuhan heran. Ini sudah dikasih kasih karunia, sudah dikasih berkat, sudah dikasih perlindungan, sudah dikasih terus kasih karunia, berkat, perlindungan, terus mujizat. Terus tapi kenapa Dia sengaja mengeraskan hati, menolak dan menolak Tuhan? Itu yang mendorong Tuhan Yesus menangisi mereka. Jadi Tuhan
betul-betul mengasihi kita. Tuhan betul-betul mengasihi umat. Bahkan yang menolak itu sepertinya diberi waktu. Tuhan tidak langsung menghukum yang menolak. Tuhan tidak langsung intervensi kepada orang-orang yang bebal. Tuhan memberi waktu, oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa, diberi waktu. Supaya sadar akan penolakannya, supaya sadar akan kekerasan hatinya. Tapi prinsipnya sederhana, Tuhan menangis ketika melihat orang-orang yang menolaknya. Itu karena mengasihi kepada mereka. Kalau zaman sekarang ada orang yang menolak Tuhan, kadang-kadang malah mentertawai Tuhan. Yesus ki apa? Atau mungkin meremehkan Tuhan, bahkan seringkali menghina Tuhan. Yesus dihina. Ya, Yesus itu manusia beneran apa enggak? Lahir kok dari perawan, mana ada? Dihina, diolok-olok, dipermalukan, direndahkan sampai serendah-rendahnya Yesus itu. Kalau saya mendengar hal-hal kayak gitu, saya tertawa. Orang yang menghina, yang mengolok-olok, yang merendahkan Yesus, dia nggak tahu Alkitab. Saya bisa bilang begitu. Tapi pikirkan baik-baik, Yesus tahu orang yang menghina itu. Yesus tahu orang yang mengolok-olok. Yesus tahu orang yang merendahkan. Yesus tahu orang-orang yang menolak dia, dia tahu. Dan kalau kita lihat ini, karena kasihnya yang begitu luar biasa, dia menangis. Kenapa orang itu punya akal sehat? Kenapa orang itu punya pengalaman yang hebat? Kenapa orang itu mengerti tapi sengaja menghina, menolak, merendahkan Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara pikir Tuhan Yesus nggak ngerti? Apakah saudara pikir Tuhan Yesus tidak berkuasa menghukum mereka? Tuhan berkuasa, tapi dia sengaja memunculkan kasihnya yang begitu luar biasa. Nangisi mereka. Siapa tahu di akhir mereka sadar dan bertobat. Yesus menangis ketika orang dengan sengaja menghina, mengolok-olok, mempermainkan, mempermalukan, merendahkan dirinya. Tuhan masih memberi waktu. Siapa tahu suatu saat sadar. Yang berikut, mengapa Tuhan Yesus menangis? Saudara bisa perhatikan di situ, ayat yang ke-38 dikatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi ketika dia mau masuk Yerusalem, kemudian dia lihat umat Tuhan. Dia tahu umat Tuhan itu akan menolak. Bukan hanya itu, historisnya umat Tuhan menolak. Sekarang dia lihat Yerusalem, umat Tuhan juga menolak. Tuhan Yesus menangis. Kemudian ketika dia lihat Yerusalem, apa yang terlihat? Bait Allah. Rumahmu ini adalah rumah Tuhan. Rumahmu ini adalah rumah Allah. Rumah Allah ini adalah bait suci. Tempat beribadatan orang-orang Yahudi kala itu. Ketika Tuhan Yesus melihat Yerusalem, ketika lihat umatnya menolak, kemudian dia melihat baitnya. Dia melihat rumah Allah, dia melihat bait suci. Kemudian dia lihat dalam perspektif waktu ke depan. Dia lihat bait Allah itu dihancurkan, roboh, rata dengan tanah. Sehingga ditinggalkan, tidak ada orang yang datang ke situ. Ditinggalkan sunyi, tidak ada yang ke situ. Kenapa? Karena bait Allah rata dengan tanah. Dia menangis melihat itu. Rumah Allah dalam hal ini bait Allah. Dikatakan akan ditinggalkan, sunyi, sepi, merana.
ditinggal sebagai reruntuhan. Dikatakan kalau kita lihat bait Allah, apa yang teringat dalam pikiran kita? Bait Allah adalah sentral, jantung hati. Bukan hanya jantung hati Yerusalem, tapi jantung hati umat masyarakat kala itu. Jadi eksistensi keberadaan umat tergantung waktu itu adalah bait Allah. Keberadaan Yerusalem tergantung bait Allah itu. Kemudian bait Allah itu seperti kebanggaan umat. Seperti kebanggaan Yerusalem itu begitu megah, itu begitu luar biasa. Itu seperti hadirat Allah di tengah-tengah umat. Hadirat Allah di tengah-tengah Yerusalem. Tapi Yesus melihat itu hancur. Itu roboh. Itu ditinggal. Banyak orang sunyi, sepi, reruntuhan. Dan itu Yesus menangis. Apakah itu betul? Dalam kisah waktu Yesus menangis memang belum. Bait Allah masih megah berdiri. Luar biasa. Bahkan Tuhan di situ berkata, akulah terang dunia. Menunjukkan bahwa bait Allah yang begitu berkilauan indah di pagi hari, terangnya bersinar luar biasa. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus pernah di situ dan berkata begitu. Bait Allah masih hebat, masih lambang kehadiran Allah nyata, masih orang-orang datang menyembah, masih seperti itu. Tapi saudara tahu, tahun 70 Masehi, tahun 70 Anno Domini, tahun rahmat Tuhan yang ke-70. Datanglah Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi ke tanah Palestina Israel. Kemudian Israel dihancurkan. Yerusalem dibakar. Bait Allah diruntuhkan rata dengan tanah. Dan saudara tahu, sebelum itu Jenderal Titus masuk ke ruang Maha Kudus diporak-porandakan. Di mana Allah? Kemudian dia bawa babi dikorbankan di situ. Yang ini menghina umat Allah karena di bait Allah hanya dikorbankan domba, sapi, lembu. Tapi ini babi yang kala itu dianggap sebagai najis. Menghina umat Allah, menghina Tuhan, meluluh lantakkan bait Tuhan. Sehingga rumah Tuhan runtuh dengan tanah, sunyi, sepi, ditinggalkan Tuhan sejak tahun 70. Yesus menangisi bait Allah itu diruntuhkan. Bahkan sampai sekarang kalau saudara punya uang kemudian pergi ke tanah Palestina sana, saudara tidak akan pernah menemukan bait Allah. Karena bait Allah itu sudah runtuh, sudah hancur, ditinggalkan. Hanya umat Israel kalau saudara ke sana mungkin saudara hanya melihat bagaimana dia meratapi tembok, keratapan baitnya sudah runtuh, hancur sejak tahun 70 itu. Bukan 1970, tahun 70 Masehi, sesudah Masehi. Yesus menangis. Kenapa? Umatnya menolak. Yesus menangis. Kenapa? Karena tempat ibadah hancur. Masyarakat Israel hancur. Kota Yerusalem hancur. Yesus menangis. Karena bait Allah, tempat ibadah, tempat sembahyang dihancurkan. Kekaisaran Romawi dalam hal ini Jenderal Titus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di masa kini. Mungkin kita juga sering mendengar gereja-gereja sebagai rumah Tuhan, sebagai tempat ibadah sulit dibangun. Kalau toh dibangun, ditolak. Kalau sudah ditolak, kadang-kadang juga dilempari batu.
Atau mungkin bahkan dibakar, dihancurkan. Umat Tuhan juga dihancurkan. Mungkin kita mendengar itu. Atau barangkali kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Ditolak. Bahkan tempat peribadatan dihina. Dihancurkan kalau bisa. Saudara pikir apakah Tuhan Yesus tidak tahu itu? Saudara pikir apakah Tuhan Yesus diam dan terpaku karena dia tidak bisa menolong tempat ibadahnya yang dihancurkan itu? Apakah saudara pikir Tuhan itu tidak mengerti hal itu? Dia diam 1000 bahasa ketika melihat tempat ibadah dihancurkan itu? Dengar baik-baik. Sama seperti ketika dia melihat Yerusalem yang hancur dan Bait Allah yang hancur, dia menangis. Kalau tempat ibadah diharu biru, Tuhan juga menangis. Hatinya hancur melihat itu. Namun kita sebagai umat Tuhan, coba sedikit sabar. Coba lihat dengan perspektif Tuhan. Siapa tahu mereka akhirnya sadar dan mereka akhirnya bertobat. Tuhan tidak suka ada penghancuran rumah ibadat. Tuhan tidak suka rumahnya dipermainkan, dipermalukan, dihina. Tuhan menangis. Tuhan terluka lihat itu. Tapi lebih daripada itu, kasih dia, kesabaran dia untuk menunggu. Siapa tahu mereka bertobat. Tuhan menangis kalau ada orang menolaknya. Tuhan menangis kalau tempat ibadah dihancurkan. Dan lebih daripada itu, perhatikan di dalam ayat 39 di sana. Ayat 39 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa artinya ini? Ketika Tuhan melihat dalam perspektif waktu, Bait Allah dihancurkan. Umat Allah menolak. Kemudian dia bilang, oke, sekarang kamu tidak akan lihat aku lagi. Kamu tidak akan lihat aku lagi. Tapi bagi saya ini menarik. Karena dia tidak bilang, kamu selama-lamanya tidak akan melihat aku lagi. Tidak begitu. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Dia gitu. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Sampai kamu sadar, bertobat dan berkata, Hosana, diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan. Seperti ketika Tuhan datang ke Yerusalem pertama, mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah. Anak Daud diberkatilah. Orang yang datang dalam nama Tuhan. Nanti Tuhan akan datang dan kamu akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya apa? Artinya nanti akan ada pemulihan. Orang yang menolak nanti dipulihkan. Israel yang menolak nanti diperbaharui. Yerusalem nanti diperbaharui. Bait Allah nanti dibangun kembali. Ketika itu semua sudah ada. Ketika umat itu sudah diperbaharui. Yerusalem menjadi kota suci lagi. Dan Bait Allah dibangun lagi. Maka Tuhan datang kedua kali. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kala itu Tuhan memulihkan semuanya. Dan itu yang disebut sebagai kemenangan. Kemenangan akhir. Mesias. Kemenangan akhir Tuhan Yesus. Di mana dipulihkan umatnya.
dipulihkan kotanya, dipulihkan baitnya, dipulihkan dunia ciptaannya. Kembali seperti zaman Taman Eden. Itulah kemenangan. Jadi sabar, kalau sekarang ini ada banyak orang yang mentertawai Yesus, mentertawai kita, menghina kita. Udah sabarlah. Kalau dipersulit, dianiaya, ya sudahlah. Yesus juga ikut menangis kok. Tapi jangan hilang harapan. Akan tiba waktunya pemulihan. Akan tiba waktunya restorasi. Akan tiba pemulihan pertobatan massal. Di kala itu kemenangan adalah milik Tuhan. Di kala itu segala lutut manusia bertekuk lutut menyembah Tuhan. Semua lidah dengan bahasa apapun dia akan mengaku ketuhanan. Itulah kemenangan akhir. Umat diperbaharui, kota diperbaharui, bait diperbaharui, dunia ciptaan diperbaharui. Kenapa Yesus menangis? Umatnya menolak. Kenapa dia menangis? Rumah Tuhan dirusak. Kenapa dia menangis? Menangis sukacita, kemenangan akan menjadi milik dia, kemenangan milik saudara yang setia kepadanya dan saya. Mari kita berdoa. Sementara kita tunduk kepala dan memikirkan kembali kebenaran firman Tuhan, petugas-petugas altar saya persilahkan maju ke depan, demikian juga petugas perjamuan Tuhan maju ke depan. Dan setiap jemaat yang sudah percaya Yesus boleh mengikuti perjamuan Tuhan ini. Dan dengarkan kata-kata Tuhan berkenaan dengan firman Tuhan ini supaya saudara dan saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Siapkan hatimu untuk menerima jamuan Tuhan. Karena jamuan Tuhan ini akan menjadi berkat bagi orang yang sungguh-sungguh. Dan menjadi tidak berarti sama sekali kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kiranya perjamuan Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan menerima satu-satu roti dan anggur dan nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti dengan tangan sebelah kanan, bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bukan bagian orang yang menolak. Kita orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Dan Tuhan mati. Digantung di kayu salib, tubuhnya dihancurkan di sana. Itu semua oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya, supaya dosa, kesalahan, pelanggaran saudara dan saya diampuni Tuhan dan selesai. Menjadi orang-orang benar milik Dia. Karena itu bersyukurlah, berterima kasihlah sama Tuhan.
dan makanlah roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan makan bersama-sama. Silakan buka gelas kecil berisi anggur, silakan buka. Kalau sudah, dipersilahkan diangkat. Dan ingatlah Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia pasti kembali. Dia akan memulihkan umatnya, kotanya, baitnya. Dan kita semua akan selalu bersama dia. Karena kitalah mempelai perempuannya dan dia mempelai laki-lakinya. Dia akan membawa kita dalam sukacita abadi. Dan perjanjian itu sudah dimeteraikan oleh darahnya. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Anggur ini mengingatkan perjanjian itu. Saudara adalah milik Tuhan. Anak-anak Tuhan mempelai perempuan Tuhan. Bersyukurlah, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, terima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Biarlah ini menjadi peringatan bahwa kami adalah milik Tuhan. Tuhan pasti memelihara, menjaga, menolong kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong ekonomi umat Tuhan di sini supaya terus terpelihara rezekinya, terpelihara hidupnya. Sehingga dimanapun berada Tuhan tolong, tetap sehat, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada pokok-pokok doa yang saudara sampaikan, silahkan saudara sampaikan kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan kamu, Dia akan memenuhimu. Dan biarlah petugas mengumpulkan sampah-sampah plastik dari gelas ini. Kita memuji Tuhan dan terus berdoa kepadanya. Karena salibmu Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah pikirkan dan renungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Dan biarlah itu menjadi suluh bagi kakimu sehingga jalanmu adalah jalan anak-anak yang keberkatan yang dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang maha tinggi dan penghiburan sejati Roh Kudus menyertai hidupmu, langkah kakimu, kemanapun kamu berada. Kiranya berkat-berkat Allah menyertai. Nama Tuhan dipermuliakan. Kamu menjadi saksinya
dan kamu menjadi berkat bagi sesama dimanapun kamu berada. Terimalah berkat itu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan duduk dan saat teduh sejenak berdoa masing-masing kepada Tuhan, mohonlah berkat daripadanya.